إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di jam-jamnya ngantuk ini, Ibu-ibu. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Sudah tidur pagi puas kan, Ibu? Ya, jadi siangnya betul-betul untuk talabul ilm. Baik, kita lanjutkan kembali masih mengkaji kitab Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita sudah selesai sampai kaidah yang ketiga ya, Ibu. Kita murojaah sebentar, Bu. Kita review supaya kita hafal 4 kaidah ini. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lam annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah alaihi salatu wassalam yukiruna bi anna Allaha huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Kita murojaah sebentar tentang review dari awal kaidahnya. Kaidah yang pertama, ketahuilah bahwasannya orang-orang kafir yang dimusuhi atau yang diperangi oleh Rasulullah, orang-orang musyrik yang diperangi di zaman beliau adalah orang-orang musyrik yang mereka meyakini bahwasannya Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang maha memberikan rezeki, namun itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Maknanya di sini seseorang kalau dia hanya mentauhidkan Allah secara rububiyah, dia belum disebut sebagai seorang muslim atau seorang mukmin sampai dia mentauhidkan Allah secara uluhiyahnya atau dalam hal ibadahnya. Ini kaidah yang pertama, bahwasannya orang musyrik di zaman Rasulullah mereka meyakini tauhid rububiyah, tapi mereka berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah. Dalilnya minimal 1 kita hafalkan, Ibu-ibu ya. Dalil yang mengenai orang-orang kafir musyrik di zaman Rasulullah mereka mengimani tauhid rububiyah. Di antaranya adalah surah Yunus ayat 31 ya. Atau kalau ibu-ibu susah menghafalnya agak panjang, ada surah Luqman ya. Kalau tidak salah ayat 25 atau 26. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau seandainya engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan Allah, maka mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, maka mereka akan menjawab Allah. Maka 1 kaidah minimal 1 dalil Ibu yang kita hafalkan. 1 kaidah 1 dalil Bu ya. Ini ada ujiannya kan kalau udah selesai. Yang kedua, kaidah yang berkaitan tentang kesyirikan. Kaidah yang kedua, annahum yaqulun, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Kaidah yang kedua, orang-orang kafir musyrik
yang diperangi oleh Rasulullah di zaman beliau, mereka berkata, kami tidak berdoa kepada sesembahan-sesembahan kami selain Allah itu. Kami nggak doa sama mereka kok. Tapi kami hanya menjadikan diri kami supaya bisa lebih dekat kepada Allah dan mendapatkan syafaat dari mereka. Maka ini juga yang dijadikan dalil oleh sebagian kaum muslimin yang mereka berbuat kesyirikan di zaman sekarang. Mereka mengatakan, kami nggak minta-minta kok kepada wali Allah itu. Kami nggak berdoa kok kepada orang soleh yang ada di kuburan itu. Kami hanya ingin doa kami itu bisa cepat dikabulkan dengan perantara orang soleh yang sudah meninggal. Maka ini sama dengan ucapannya orang-orang kafir musyrik di zaman Rasulullah tadi, yang mereka mengatakan mada'aunahum, kami nggak berdoa kepada mereka kok, kami nggak menghadapkan wajah kami kepada mereka kecuali hanya supaya kami lebih dekat kepada Allah melalui mereka, atau kami bisa mendapatkan syafaat dari mereka. Ya. Dalilnya juga minimal satu saja, Ibu, ya. Dalilnya yang gampang, surah Az-Zumar ayat 3 Ibu. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu selain Allah, yang menjadikan pelindung-pelindung mereka selain Allah, mereka mengatakan, kami nggak beribadah kepada mereka, tapi kami hanya menjadikan mereka supaya bisa lebih mendekatkan diri kami kepada Allah, yang itu kami bisa mendapatkan syafaat dari mereka. Maka ini dalil kaidah yang kedua. Ya. Kaidah yang ketiga, al-qaidatus salisah. Kaidah yang ketiga dalam memahami kesyirikan, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus kepada kaum yang mereka beribadah kepada selain Allah dan berbagai macam sesembahan-sesembahan mereka. Artinya mereka macam-macam itu cara menyembahnya. Ada yang mereka beribadah atau menyembah kepada malaikat, ada yang menyembah kepada nabi, ada yang menyembah kepada orang-orang soleh, ada yang menyembah kepada bebatuan dan pepohonan, ada yang menyembah kepada matahari dan bulan, dan itu semua diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya minimal satu tadi, Ibu, ya. Yang paling gampang surah, ini sudah ganti ya, atau ada lagi memang, surah Al-Anfal ayat 39. Allah mengatakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka, kata Allah, sehingga mereka tidak melakukan kesyirikan kembali, sehingga tidak ada fitnah, maknanya mereka tidak melakukan kesyirikan kembali, dan agama itu atau ibadah itu semata-mata hanya milik Allah Ta'ala saja. Maka ini 3 kaidah yang sudah kita pelajari, Ibu, ya. Nggak boleh kita beribadah kepada pepohonan, makanya nggak boleh ada rasa takut, Ibu, kepada benda-benda keramat. Nggak boleh ada rasa takut kepada pohon-pohon tertentu. Nggak boleh ada rasa takut kepada benda-benda tertentu. Apakah itu benda pusaka gitu ya, yang menganggap benda itu bisa mendatangkan bahaya dan manfaat, ini jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, karena rasa takut itu kan termasuk ibadah. Ya, nggak boleh kita tujukan rasa takut kita yang paling besar kecuali kepada Allah saja.
Maka termasuk kalau kita takut gitu ya melewati suatu tempat, ini rumahnya rumah keramat ya, oh ini bendanya benda keramat ya. Oh ini terowongan kalau lewat harus klakson 3 kali. Kalau tidak klakson maka akan dapat bahaya. Ini kesyirikan, ya, kesyirikan yang muncul dari rasa takut seseorang. Kalau dia nggak melakukan itu akan mendapat bahaya dari makhluk yang dia takuti tersebut. Maka ini juga namanya kesyirikan. Sama saja kita beribadah kepada makhluk. Makanya disebutkan di sini berbagai macam ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah itu juga bervariatif. Ada yang menyembah kepada malaikat, ya, yang Allah abadikan itu di dalam Al-Qur'an ketika malaikat itu, ya, Allah tanya pada hari kiamat nanti, apakah kalian yang menyuruh hamba-hambaku ini beribadah kepada kalian? Tapi kan malaikat itu mengingkari. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 80 Allah mengatakan wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Janganlah kalian perintahkan mereka untuk menjadikan malaikat dan nabi sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Maka ini menunjukkan berbagai macam ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah itu juga yang dilarang kepada kita. Masuk terakhir kita sebut tentang ibadah kepada orang-orang saleh. Yang dulu di zaman Rasulullah mereka beribadahnya kepada Lata, Uzza, Manat, yang itu semua mereka adalah orang-orang saleh yang hidup di zaman tersebut dan orang-orang justru beribadah kepada mereka. Ya, yang sudah kita sebutkan dalil-dalilnya itu ya, larangan tentang menyembah kepada malaikat, kepada nabi, kepada matahari dan bulan, kepada orang-orang saleh. Yang itu semua telah kita bahas dalilnya di pertemuan sebelumnya. Ya, maka dalilnya agak panjang nih Bu. Kaidah yang ketiga, dalil larangan menyembah matahari dan bulan. Ya, Allah katakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Dalil larangan tadi menyembah beribadah pada malaikat wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dalil larangan beribadah kepada para nabi surah Al-Maidah ayat 116 Allah mengatakan kepada Nabi Allah Isa wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam a'anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya. Kemudian dalil larangan beribadah kepada orang-orang saleh, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Mereka itu orang-orang saleh adalah orang-orang yang berdoanya kepada Allah dan mengharapnya kepada Allah. Maka bagaimana mungkin kalian justru berdoa kepada mereka? Kalau mereka saja orang-orang soleh, mereka mengharap rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Maka ini dalil larangan beribadah, minta, berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Kemudian dalil larangan kepada beribadah kepada batu, pohon-pohonan, afara'aitumul lata wa. Begitu juga kita sebutkan hadis kemarin tentang hadis Zatu Anwar, yang dimana beberapa sahabat yang baru masuk Islam mereka diminta kepada Rasulullah dibuatkan pohon keramat sebagaimana yang dulu pernah diminta oleh Bani Israel. Makanya Rasulullah pun mengingatkan kepada mereka tentang kekufuran Bani Israel, ya, yang mereka minta kepada Nabi Allah Musa memiliki pohon yang dikeramatkan. Ya, baik, ini kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Tinggal kaidah yang terakhir.
Al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghlazu syirkan minal awwalin, li'annal awwalina yusyrikuna fi raha wa yukhlisuna fi syiddah, wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi raha'i wa syiddah. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman kita itu lebih parah kesyirikannya daripada kaum musyrikin di zaman terdahulu. Kenapa kok mereka disebut lebih parah? Karena orang-orang musyrik di zaman Rasulullah, mereka itu berbuat kesyirikan pada saat dalam kondisi aman atau lapang saja. Jadi dalam kondisi aman, lapang, tentram, ya, itu mereka berbuat kesyirikan. Mereka menyembahnya kepada selain Allah. Tapi di saat mereka dalam keadaan ketakutan, kesulitan, kegentingan, maka mereka tulus beribadahnya kepada Allah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita, mereka justru melakukan kemusyrikannya baik dalam keadaan aman dan lapang maupun dalam keadaan kesulitan. Makanya di satu sisi kemusyrikan di zaman kita lebih parah daripada kemusyrikan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Ankabut ayat 65. Fa'idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang kafir musyrik di zaman Rasulullah, kalau mereka berlayar di lautan, naik kapal, mereka kalau dalam keadaan genting, tertimpa ombak, badai, angin, mereka dalam keadaan ketakutan, kata Allah, da'awullaha mukhlisin. Baru tuh orang-orang musyrik itu, mereka berdoanya tulus kepada Allah. Dan kita tahu doa itu adalah bagian dari ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah, sebagaimana hadis Rasulullah. Maka orang musyrik kalau dia dalam keadaan genting, kesulitan, kesusahan, mereka doanya kepada Allah. Ya, tapi kok orang musyrik di zaman kita, kalau mereka genting pun doanya kepada selain Allah. Makanya ini yang menjadikan kemusyrikan di zaman kita di satu sisi lebih parah daripada kemusyrikan di zaman Rasulullah. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Orang musyrik di zaman Rasulullah, kalau mereka ditimpa kesulitan, ketakutan, maka mereka berdoa dengan tulus kepada Allah, memurnikan ketaatan kepadanya. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Ya. Ini kaidah yang keempat juga, ya. Dalilnya surah Al-Ankabut ayat yang ke-60. Ayat ke-4. Orang musyrik juga lebih parah kemusyrikannya daripada kemusyrikan orang-orang di zaman Rasul. Ini baru dari satu sisi, ya. Kita sebutkan sisi yang lain, ya. Dalilnya tadi surah Al-Ankabut ayat
65. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Musyrik kalau mereka ditimpa kesulitan kegentingan, mereka doanya tulus kepada Allah. Ini juga jadi dalil ibu, doa yang orang musyrik terkadang dikabulkan oleh Allah. Ya, ini dalil doa yang orang musyrik terkadang Allah kabulkan. Ya, walaupun ini ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan orang musyrik, orang kafir, kalau dia doa yang tidak akan dikabulkan. Ya, karena mereka berdalil dengan firman Allah, "Wa du'aul kafirina illa fi dhalal." Tidaklah doanya orang-orang kafir itu kecuali sia-sia. Tapi ternyata ada ayat surah Al-Ankabut 65 yang mengatakan bahwasannya orang kafir kalau mereka berdoanya tulus kepada Allah, Allah kabulkan. Allah selamatkan mereka ke daratan, walaupun sampai daratan mereka berbuat kesyirikan kembali. Ya. Kemudian Bu, ya, dalil juga dari hadis dalil ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari perkataan sahabat Anas bin Malik, tapi beliau dengar ini dari Rasulullah. Ya, Anas bin Malik pernah mengatakan, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa ba'dahu syarrun lakum." Kata Anas bin Malik, berkata, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya akan lebih buruk daripada. Jadi setiap zaman yang datang sesudahnya itu jauh lebih buruk. Hatta talqawna rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Allah. Kemudian di akhir hadis ini kata Anas, kami tuhin Nabi itu ada. Aku mendengar hadis ini dari Nabi beliau. Mendengar, ya, perkataan ini dari Nabi beliau. Dikatakan Anas bin Malik bahwasanya ini perkataan Rasul, ya, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya jauh lebih buruk. Ya, makanya ini relevan sekali dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata kesyirikan di zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu, yaitu di zaman Rasul. Ya, dan bukan hanya masalah kesyirikan, masalah kemaksiatan, pemikiran-pemikiran menyimpang kan jauh lebih dahsyat dari ini. Ya, makanya di antara, ya, parahnya kemusyrikan di zaman kita itu, ya, ini kan dari satu sisi, orang musyrik di zaman kita itu lebih parah karena berbuat syiriknya di saat lapang maupun di saat susah. Ya,
Coba lihat ibu, orang-orang yang berbuat syirik di zaman kita, kalau mereka lapang mereka syirik, kalau mereka susah kan mereka berbuat syirik. Kalau mereka ditimpa musibah, jodohnya belum datang-datang, rezekinya sempit, gagal panen. Apa yang mereka lakukan ibu? Mereka datangnya ke dukun, datangnya ke paranormal, ya. Mereka kasih sesajen, ya. Mereka buat sesajen lagi untuk Nyiroro Kidul itu. Siapa nama aslinya Nyiroro Kidul? Tahu nggak? Nah, kenalan. Nyiroro Kidul ada nama aslinya, nggak tahu. Nama aslinya Syaitan. Itu nama aslinya. Ya. Karena mereka menyembahnya kepada jin dan syaitan. Ya. Maka orang-orang musyrik di zaman kita tuh luar biasa, lebih parah. Ya. Mereka sudah tahu ya bahwasannya itu berbuat syirik, ya itu adalah kesyirikan, masih sesajen. Ketika mereka ternyata masih dapat musibah lagi, mereka tambahin lagi sesajen. Bukannya malah taubat tuh ya. Orang kan tahu tuh, habis ngasih sesajen, dapat musibah harus kan taubat. Ini juga nambahin lagi sesajen. Ya, luar biasa kesyirikan, ya saking takutnya. Ini berarti kalau videonya belum mau terima, masih kurang sesajen, ya. Maka inilah yang menjadikan sisi kesyirikan di zaman kita jauh lebih parah daripada di zaman Rasul. Ya, tadi padahal orang kafir di zaman Rasul, tapi tadi mereka justru dalam keadaan sulit genting, mereka mintanya tulus kepada. Tapi orang musyrik di zaman kita justru ya mereka dalam keadaan genting mintanya kepada selain. Ini satu sisi ya tentang begitu parahnya kesyirikan di zaman kita. Termasuk ibu ya hadis kita tadi bukan hanya masalah kesyirikan, pemikiran-pemikiran jauh lebih parah, ya penyimpangan-penyimpangan jauh lebih parah. Dulu zaman saya kecil, kayaknya orang-orang Syiah itu berani mereka menampakkan identitas. Ya, sekarang kan di Jakarta itu mereka sudah berani melakukan perayaan mereka terang-terangan. Ya, dulu orang-orang liberal itu juga nggak berani ya, mereka mengeluarkan statement liberal. Ya, tapi di zaman sekarang luar biasa syubhat yang datang kemaksiatan itu, ya hanya hadis ini luar biasa, ya kita diingatkan akan datang suatu zaman yang zaman setelah kita itu jauh lebih buruk dan zaman sebelum kita masih lebih baik daripada zaman kita sekarang dari sisi fitnah syubhatnya, fitnah syahwatnya. Fitnah syahwatnya, ya perempuan yang hamil di luar nikah bukan aib sekali gitu. Tapi sekarang biasa, ya biasa, ya makanya selain kesyirikan, kemaksiatan juga jauh lebih parah di zaman sekarang daripada di zaman. Yang kedua itu, kenapa orang-orang musyrik di zaman kita lebih parah daripada orang-orang musyrik di zaman Rasulullah? Ya, kata sebagian ulama karena orang-orang musyrik orang-orang musyrik di zaman jahiliyah disebutkan dalam kaidah pertama, mereka masih mentauhidkan Allah secara rububiyah. Mereka masih mentauhidkan Allah secara rububiyah.
Nah, mereka masih meyakini yang menciptakan, yang mendatangkan rezeki, yang mengatur. Mereka masih meyakini itu adalah Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, yang menciptakan segala benda di alam semesta ini. Mereka kan yakin itu adalah Allah. Tapi sebagian dari kita, ya, orang yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang, mereka justru musyriknya bukan hanya dalam hal uluhiyah kepada Allah, tapi mereka musyriknya juga dalam hal rububiyah kepada Allah. Ini kita dapat di sebagian mereka yang melakukan kesyirikan di zaman. Mereka bukan hanya syiriknya dalam hal ibadah kepada Allah, tapi mereka syiriknya dalam hal rububiyah. Contohnya apa, Bu? Contohnya sebagian misalnya mereka yang meyakini tentang sedekah bumi, gitu. Mereka kan kalau panen itu hasilnya mereka bersyukur, gitu. Tapi bersyukurnya kepada dewi-dewi itu, ya. Dan akhirnya mereka ketika panen mereka sedekah bumi, ya. Kalau sedekah buminya itu kan tauhid uluhiyahnya yang dilanggar. Mereka syirik dalam tauhid uluhiyah. Tapi mereka bisa jatuh dalam syirik rububiyah kalau mereka meyakini yang menjadikan panen itu adalah selain Allah. Itu kepada dewinya. Oh enggak, benar. Kapan dulu sebenarnya kelihatan berarti yang Allah. Oh, pakai ini. Kenapa enggak di YouTube aja? Ya, ini sisi kedua, Bu, ya. Orang musyrik di zaman kita, mereka syiriknya bukan dalam hal ibadah saja, tapi dalam hal rububiyah. Karena ketika mereka sedekah bumi, ya, mereka meyakini yang menumbuhkan itu berarti selain Allah. Karena mereka ada rasa takut tuh, kalau saya nggak sedekah bumi, nanti panennya nggak dapat lagi, atau nanti malah gagal panen. Itu akhirnya yang menjadikan mereka syirik dalam rububiyah Allah. Di antara syirik rububiyah juga itu, ada orang-orang di zaman kita yang mereka bukan hanya syiriknya dalam ibadah, tapi syirik dalam rububiyah. Misalnya mereka meyakini khurafat, ya, seperti kalau ketiban cicak sial, kalau ketabrak kucing sial, angka-angka sial 13, 4, ya, 4 itu ya, yang tidak ada di list itu kan nomor 4. Di sini nomor 4 ya, di kelompoknya orang Cina, ya, itu kan keyakinan, ya, nomor 4, nomor 13, itu rumahan juga nggak ada nomor 13. Biasanya 12A, ya, karena mereka meyakini itu angka sial, ya, maka itu syirik dalam hal rububiyah Allah. Ini yang kedua ya, sisi buruknya kesyirikan mereka. Jadi catat, Bu. Kita asarnya maju loh, tiga dua kita sampai setengah 3. Yang ketiga itu kesyirikan di zaman kita lebih parah daripada di zaman jahiliyah. Kemudian yang ketiga, ya, bukti kesyirikan kita lebih parah, ya, daripada kesyirikan yang terjadi di zaman jahiliyah,
ya, orang-orang musyrik di zaman kita mereka menjadikan sesembahan-sesembahan terkadang ya makhluk yang tidak berharga. Kalau di zaman Rasulullah kan tadi yang dijadikan sesembahan apa? Malaikat, nabi, yang memang mereka orang-orang mulia. Tapi di zaman kita ini kadang makhluknya tadi kayak tidur, ya, ratu pantai selatan, ya, yang gambarnya aja kan nggak senonoh, ya, atau kepada orang-orang yang aneh itu, ya, pakai anting lah di telinganya, ya, dianggap sebagai wali. Itu makhluk-makhluk yang nggak berharga, ya. Makanya aneh, ya, kalau orang-orang musyrik di zaman dulu, memang mereka menyembahnya kepada orang-orang yang mulia, ya. Karena pernah disahkan dulu oleh Ustadz Sofyan Rurai. Beliau pernah cerita, ya, ada orang Papua masuk Islam dulu. Ada orang Papua masuk Islam. Beliau bilang ini kisah nyata, Ustaz. Orang Papua masuk Islam, kemudian dia datang ke Pulau Jawa. Ini yang tinggal di Pulau Jawa jangan tersinggung, Bu. Ini sebagian saja, ya, tidak semuanya. Ketika orang Papua ini sudah masuk Islam, dulu agamanya Nasrani, Bu. Ya, dulu agamanya Nasrani Katolik, ya. Kemudian ternyata di Pulau Jawa ini orang Papua yang masuk Islam ini disuruh menyembah kepada batu, ya, kepada batu dan pohon. Kata orang Papua ini, ya, aneh sekali kalian ini. Dulu agama saya nyuruh nyembahnya kepada Nabi, tapi kok sekarang saya disuruh ibadahnya kepada batu gitu. Mending saya balik lagi katanya ke agama saya yang dulu, ya, karena nyembahnya kepada Nabi. Mereka lebih mulia gitu, ya. Makanya aneh kalau orang-orang musyrik di zaman sekarang justru mereka menjadikan sesembahannya yang tidak berharga, ya. Nah, ini sisi keburukan yang lain, kesyirikan yang dilakukan di zaman kita, ya. Yang keempat, Ibu, ya, sisi keburukan kesyirikan di zaman kita. Ada sebagian, ya, orang yang musyrik di zaman kita yang mereka meyakini semua agama sama. Semua agama sama. Orang musyrik di zaman dahulu itu, mereka menetapkan sesembahan mereka, dan mereka nggak pernah menyamakan semua ajaran-ajaran mereka. Tapi subhanallah, ini kekuatan yang luar biasa kalau ada orang yang menyamakan semua agama, ya, sama aja, nggak ada yang beda, semuanya masuk ke dalam surga, ya. Makanya ini kemusyrikan di zaman kita jauh lebih parah daripada
kemusyrikan yang terjadi di zaman dahulu. Ya, ini Ibu dari 4 sisi ya. Kalau kita lihat ya, kesyirikan yang terjadi di zaman kita jauh lebih parah dari di zaman Rasul. Walaupun yang disebutkan pengarang kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya satu saja tadi ya, yaitu yang pertama, orang-orang musyrik di zaman kita, mereka berbuat syiriknya bukan hanya dalam keadaan lapar, tapi dalam keadaan takut, dalam keadaan susah, dalam keadaan genting pun mereka berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Ya. Baik, coba Ibu, kita jelaskan penjelasan dari Syekh As-Sadri. Kata beliau, dalam kaidah yang keempat ini, penulis menyebutkan perbandingan antara orang-orang yang dulu diajak Nabi SAW masuk ke dalam Islam, yang beliau hukumi sebagai orang musyrik, dan orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pokok agama Islam di zaman belakangan ini atau di zaman kita ini. Di antaranya contohnya adalah perbandingannya yaitu tauhid kepada Allah dalam hal doa. Karena tadi doa itu adalah ibadah. Kalau orang dulu mereka berbuat syiriknya dalam berdoa saat mereka dalam keadaan lapang saja. Mereka doanya kepada selain Allah. Tapi kalau musyrik dahulu mereka menghadapi kesulitan, kegentingan, kesusahan, mereka doanya tulus kepada Allah. Tapi orang musyrik di zaman sekarang justru sebaliknya. Mereka berbuat syiriknya juga doanya kepada selain Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Inilah yang Allah katakan bahwasannya berdoa tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Maka ini penjelasan dari beliau. Akan tetapi kata beliau, jika dibandingkan antara orang dulu yang hidup di zaman Nabi, yaitu orang-orang musyrik dan kafir, dengan orang-orang yang hidup di zaman ini, maka kita dapati bahwa orang-orang yang hidup di zaman kita ini, yang mereka mengaku agama Islam, lebih parah pelanggarannya terhadap Islam, yaitu mereka berdoanya kepada selain Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Ya, padahal orang musyrik saja Ibu di zaman Rasulullah, kalau mereka berdoa ya dalam keadaan sulit itu mereka begitu khusyuk, begitu mengikhlaskan doa mereka hanya untuk Allah. Tapi anehnya kita yang sebagian muslim ini ada yang mereka mengaku muslim tapi masih menjadikan doanya untuk selain Allah. Ya, tadi Ibu ya, diantaranya orang-orang yang mereka dalam keadaan sulit, habis ditimpa misalnya gunung meletus gitu ya, gunung meletus, akhirnya mereka mengatakan, wah kayaknya ini belum dikasih sesajen gunungnya, makanya dia marah gitu ya, akhirnya dia kasih sesajen, ternyata gunungnya masih meletus, dia tambahin lagi ya, maka ini begitu parahnya kesyirikan yang dilakukan di zaman sekarang ya. Baik. Sudah sampai pertanyaannya, tandanya disuruh berhenti gitu ya. Sedikit lagi Ibu, syubhat-syubhatnya Ibu ya. Kita baca kumpulan syubhat. Ada yang berkata, tapi mereka yang di zaman Nabi kan tidak dinamakan orang Islam, bahkan mengaku bukan Islam, bukan kaum muslimin. Beda halnya dengan orang di zaman ini yang menisbatkan dirinya pada Islam, mengaku sebagai pengikut Nabi SAW. Maka kita jawab, yang menjadi patokan adalah realita kondisi manusianya, bukan penamaannya.
Sekedar menisbatkan diri kepada Nabi atau agama Islam ini tidak bermakna mereka orang Islam. Makanya yang jadi standar adalah keadaan realitanya. Ya. Yang kedua, ada yang mereka berkata, tapi kan mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak seperti orang musyrik di zaman Nabi yang tidak mau mengatakannya. Subhanallah. Ini bedanya orang musyrik di zaman Nabi dengan di zaman kita itu. Orang musyrik di zaman Nabi, mereka paham arti kalimat la ilaha illallah. Mereka paham itu Ibu, tidak ada sesembahan yang hak yang boleh diibadahi kecuali Allah. Itulah yang menjadikan mereka menolak agama Islam ini Ibu. Karena agama Islam, agama yang harus mengesahkan ibadahnya hanya untuk Allah saja. Makanya Abu Jahal itu paham Ibu. Abu Lahab itu paham. Umayyah bin Khalaf itu paham. Mereka pembesar-pembesar Quraisy paham betul konsekuensi dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka nggak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Makanya kan mereka mengkritik Rasulullah, ya, mereka menolak dakwahnya Nabi SAW dengan mengatakan aja'anal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini hanya mengesahkan satu Tuhan saja yang berhak diibadahi? Ya, karena mereka paham Ibu kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika seorang mukmin dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus paham syarat-syarat sahnya dan pembatal-pembatalnya. Maka bukan sekedar dia ucapin kalimat asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia harus pahami konsekuensinya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Di antaranya nggak boleh dia jadikan ibadahnya untuk selain Allah tadi. Dan kalau orang paham kalimat la ilaha illallah, maka dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Pernah kita bahas ini Ibu ya, syarat la ilaha illallah ada 7, yaitu al-ilmu, mereka memahami maknanya. Yang kedua al-inqiyadu, mereka patuh ya. Yang ketiga al-yakin, mereka betul-betul yakin ketika mengucapkan la ilaha illallah. Yang keempat al-ikhlas, mereka ikhlas mengucapkan itu. Yang kelima as-sidq, mereka jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah. Yang keenam al-mahabbah, yaitu dengan perasaan mencintai, mengagungkan ketika mengucapkan kalimat tersebut. Dan yang ketujuh al-qabul, mereka menerima ucapan la ilaha illallah betul-betul ke dalam hati dan jiwa mereka. Maka ini syarat la ilaha illallah kita baru betul-betul memasukkan kita ke dalam agama Islam ini. Ya, makanya bukan sekedar perkataan, harus diwujudkan dengan syarat-syarat ini. Ya, makanya tidak benar kalau ada orang menisbatkan kepada Islam, dia mengucapinnya la ilaha illallah, tapi justru melakukan perkara-perkara yang melanggar kalimat la ilaha illallah ini, bahkan membatalkannya. Dia minta tolongnya sama jin, dia minta tolongnya sama syaitan, dia minta tolongnya sama orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Ini adalah kesyirikan. Walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kalau bertolak belakang dengan perbuatannya, maka itu menjatuhkan dia dalam kesyirikan. Makanya kesyirikan-kesyirikan ini adalah kesyirikan yang Allah sendiri menjelaskannya di dalam Al-Qur'anul Karim, karena bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian syubhat yang selanjutnya, ya. Tapi kan perbuatan dan keyakinan seperti ini sudah ada dari zaman dahulu turun-temurun. Para ulama dalam Islam pun membolehkan dan tidak mengingkarinya. Maka kita jawab ini adalah klaim dusta. Justru sebaliknya, para ulama dari semua mazhab dari zaman dulu mengingkari
dan menerangkan perbuatan dan keyakinan seperti ini bertentangan dengan syariat. Kalau kita menelaah, kita akan dapati secara tegas bahwasannya para ulama mengharamkan perbuatan syirik dan keyakinan yang seperti ini yang menyelisihi syariat. Ya, maka tidak benar Ibu kalau ada ulama yang membolehkan sedekah bumi, memberikan sesajen, ya, minta-minta kepada penghuni kubur, itu adalah kedustaan. Karena dalam masalah akidah ini ulama sepakat memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Adapun menjadikan ibadah untuk mereka itu, maka jatuhnya dalam kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka kesimpulannya Ibu, manusia tidak membutuhkan perbuatan syirik di atas. Karena itu semua membuatkan mereka terjatuh dalam syirik besar, mengeluarkan mereka dari agama Islam karena mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kalian jadikan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Ya. Selesai Ibu 4 kaidah dalam memahami kesyirikan. Berarti bulan depan ujian Ibu ya. Baik, kita bahas pertanyaan. Bismillah Ustaz, Afwan izin bertanya. Waktu yang mustajab diantaranya adalah antara azan dan iqamah. Apakah waktu tersebut hanya untuk orang yang sholat di masjid saja atau berlaku umum untuk ibu-ibu yang sholat di rumah, bahkan yang lagi haid tidak sholat? Iya. Berkenaan dengan doa antara azan dan iqamah, ini kan hadisnya sahih Ibu. Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la yuraddu." Berdoa di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah. Apakah itu berlakunya untuk orang yang sholat di masjid saja? Ya tidak Ibu. Untuk ibu yang sholat di rumah pun, ya, tapi tentu ibu ya sholatnya ya tadi, ibu sholatnya kalau bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib juga di rumahnya. Karena kan otomatis orang yang doa antara azan dan iqamah itu dia awali dengan sholat dulu itu, yaitu sholat sunnah qobliyah dulu. Kalau itu adalah sholat sunnah rawatib, ya. Baik sholat sunnah rawatib atau tidak rawatib kan ada qobliyahnya. Nah, setelah sholat sunnah qobliyah itu biasanya berdoa ya di antara azan dan iqamah. Bahkan kalau orang yang terlambat juga Ibu, misalnya dia datang ke masjid, 1 menit sudah mau qomat gitu. Maka kalau dia sholat tahiyatul masjid gitu ya, maka dia akan kehilangan doa ini. Maka yang lebih didahulukan dia doa saja. Ya, apalagi kalau nantinya justru akan iqamah setelah 1 menit. Maka ini berlaku juga untuk ibu-ibu yang sholat di rumah. Ya. Apakah orang haid juga dia bisa melakukan doa ini? Iya sama Ibu. Ya. Orang haid yang dia dalam keadaan nggak bisa sholat, maka dia tetap bisa berdoa Ibu ya dengan doa di antara azan dan iqamah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz Afwan izin bertanya, apabila setelah selesai sholat subuh, kemudian karena ada kajian di masjid, melanjutkan sholat ba'diyah zuhurnya di masjid, boleh tak Ustaz? Boleh Ibu. Bahkan Rasulullah pernah melakukan sholat sunnah ba'diyah zuhur setelah asar. Hadisnya riwayat Bukhari, kata Ummu Salamah, ya, syaghala Rasulullah SAW bani fulan. Aku pernah melihat Rasulullah sholat 2 rakaat setelah asar. Maka Ummu Salamah bingung, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah nggak ada sholat 2 rakaat setelah asar? Rasulullah menjelaskan, syaghalani bani fulan, ya.
tadi setelah sholat zuhur ada Bani Fulan yang datang kepadaku dan mereka menyibukkan aku sehingga aku nggak bisa melaksanakan sholat ba'diyah zuhur kecuali aku bisa lakukannya setelah asar. Maka 2 rakaat setelah asar inilah aku ganti untuk mengqadha sholat sunnah ba'diyah setelah zuhur. Nah ini jadi dalil Ibu, bolehnya mengqadha sholat sunnah rawatib walaupun di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Ini Bu ya, jadi dalil ini, hadis ini juga menyebutkan tentang faedahnya bolehnya kita mengqadha sholat sunnah rawatib kalau kita ketinggalannya karena uzur Bu ya, karena ada uzur maka boleh kita lakukannya walaupun di waktu-waktu yang diharapkan untuk sholat ya. Maka apalagi cuma dia beda tempat saja Ibu, tentu boleh ya. Apalagi dia masih masuk waktu zuhur, maka tidak ada masalah dia melakukannya di tempat mana. Apakah boleh juga digabung dengan sholat tahiyatul masjid? Boleh Ibu. Kalau levelnya sama-sama sunnah, maka boleh untuk digabungkan ibadahnya, diniatkan dengan 2 niat tadi, sholat tahiyatul masjid dan sholat ba'diyah. Kemudian izin bertanya, apakah perbedaan rasa takut al-khauf dan rasa takut al-khasyiyah? Rasa takut al-khauf itu menyangkut rasa takut yang secara tabiat saja. Kalau khauf itu biasanya rasa takutnya takut yang berdasarkan tabiat. Seperti kita takut kepada singa, kita takut kepada api gitu ya. Itu kan rasa takut ya, rasa takutnya itu rasa khauf ya. Dan itu rasa takut yang tabi'i yang dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau khasyah itu adalah rasa takut yang begitu besar. Ya. Sebagaimana rasa takutnya para ulama. Makanya Allah ketika menyebutkan orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama, Allah tidak menyebutkan kata khaufi, tapi menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, yang rasa takutnya itu betul-betul besar adalah para ulama. Jadi kalau khauf itu rasa takut yang biasa Ibu, tapi kalau khasyah itu rasa takutnya begitu besar. Dan itu hanya boleh kita tujukan kepada Allah saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz mohon nasihat agar kami bisa jadi pribadi yang seluruh kehidupannya mengikuti contoh Rasul seperti ibadah hati, qanaah, zuhud, warah dan lain-lain. Karena kenyataannya gangguannya banyak sekali, sulit sekali. Betul Ibu, bukan hanya Ibu yang merasakan, para ustadz pun ya tentu merasakan ini ya. Bagaimana beratnya memegang teguh kepada sunnah Rasulullah di zaman seperti sekarang. Maka bagaimana yang bisa kita lakukan? Tentu yang pertama kita minta pertolongan Allah. Kita minta pertolongan dari Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati ini dengan agama. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Dan yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati ini untuk senantiasa taat kepadamu. Ya, maka kita minta pertolongan Allah terlebih dahulu kalau kita ingin jadi pribadi yang Allah jaga, bisa meneladani Rasulullah dalam hal ibadah. Yang kedua Ibu, tentu kita baca sirah Rasulullah, perjalanan hidup beliau. Baca kitab sirah yang ringkas dulu Ibu, Ar-Rahiqul Maktum itu, sirah Nabawiyah yang penulisnya mendapatkan hadiah Nobel ya. Nobel penulisan sirah Nabawiyah terlengkap dan data-datanya valid. Sudah diterjemahin kok itu Ibu ya, judulnya Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri.
Ya, kalau judul aslinya Ar-Rafiqul Mahfuz. Supaya kita bisa meneladani Rasulullah, ya kita tahu perjalanan hidup beliau, bagaimana cara ibadah beliau, bagaimana cara muamalah beliau, bagaimana ibadah-ibadah hati beliau, ya. Atau kalau ibu mau tahu tentang amalan-amalan batinnya Rasulullah, ibu baca kitab Riyadhus Shalihin, ya. Yang itu adalah hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang amalan-amalan batin, ya, amalan-amalan hati, ya. Makanya beliau berjudul Taman-taman orang-orang soleh. Ya, karena orang soleh itu selalu senang ada di taman-tamannya yang di situ dari hadis-hadis Rasulullah. Maka ini Ibu, yaitu yang kedua, baca sirah perjalanan hidup Rasulullah supaya kita mencontoh Rasul dalam hal ibadahnya, dalam amalan-amalan hatinya, dan juga dalam muamalah beliau. Yang ketiga Ibu, ya, tentu kita harus hadir di majelis-majelis ilmu, ya. Itu yang bisa mengkontrol kita dari syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat yang begitu besar di luar sana. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana sebagai penuntut ilmu jika dihadapkan dengan kajian dengan kitab yang sama, tapi di kajian yang berbeda? Apa harus ikut dua-duanya atau salah satunya saja? Tergantung keadaan ibu. Ya, kalau ibu memang ya sebagai orang yang waktunya luang itu, ya nggak masalah. Ibu walaupun kitab yang dikaji sama, tapi tentu faidah-faidah yang bisa diambilnya berbeda. Ya, maka disesuaikan dengan waktu ibu. Ya, tapi kalau ternyata waktu ibunya sempit, ya sudah yang diikuti satu saja Ibu. Ya, jadi disesuaikan dengan waktu ibu yang itu tidak boleh justru menjadikan kewajiban ibu terbengkalai. Jangan sampai ikut dua-duanya malah suami pulang nggak ada yang bisa dimakan. Ya, maka lakukan tugas kewajiban ibu. Kalau ada waktu lebih baru ikut kajian ilmu agama ini yang tadi. Kalau memang mau ikut dua-duanya boleh, ibu akan dapat faidah-faidah yang berbeda. Tapi kalau ibu nggak punya waktu luang, ya berarti cukup satu saja karena kitabnya sama. Ya, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana niat wisata ke candi atau wihara tanpa ada niat ibadah, hanya untuk dokumentasi foto-foto biasa? Apain foto-foto di candi, Bro? Ya. Wallahu a'lam Ibu, ya. Kalau candi tersebut adalah tempat yang di situ pernah dilakukan kesyirikan, maka haram hukumnya kita mengunjungi candi tersebut. Kalau itu adalah tempat bekas dulunya gitu ya, pernah dilakukan kesyirikan. Karena pernah jelaskan Rasulullah pernah melewati perkampungannya kaum Samud. Ya, ketika beliau akan berangkat ke kota Tabuk ingin berperang dalam perang Tabuk. Rasulullah kan lewat perkampungannya kaum Samud. Kemudian Rasulullah mengatakan, gak boleh lama-lama di tempat ini. Bahkan Rasulullah dalam keadaan takut dan hampir menangis karena ini tempat yang pernah diazab oleh Allah Ta'ala. Yang menunjukkan kaum-kaum penduduk kaum Samud, ya dulu mereka berbuat kemusyrikan di tempat tersebut. Makanya Rasulullah nggak boleh lama-lama. Termasuk ini Ibu, kalau dulu itu tempat ternyata pernah dilakukan kesyirikan, haram kita mengunjunginya, apalagi foto-foto Ibu. Ya, kalau memang di tempat tersebut pernah dilakukan kesyirikan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang dahulu, apakah itu membuat sesajen, ya, maka itu berarti tempat yang pernah dilakukan kesyirikan, maka tidak boleh kita mengunjungi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian, apakah wanita boleh melaksanakan puasa Daud? Jika boleh, bagaimana cara menjalankannya? Ya tergantung kondisi ibu juga. Kalau ibu dalam keadaan
tidak haid ya berarti boleh ibu puasa Daudnya. Ya, tinggal Senin ini puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak, Ahad puasa, kan begitu juga. Nah, begitu saja puasa Daud. Nah, Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Daud. Ya, dan puasa ini luar biasa ibu. Ya, saya kemarin kedatangan seorang ahli dalam penyembuhan kanker itu, ya, dia mengatakan ada kebetulan qadarullah ya, santri kita Albina itu SMA yang dia menderita kanker lutut, kanker tulang lutut kalau nggak salah. Kita diterapi sama orang ini, dan terapinya subhanallah disuruh puasa 5 hari 5 malam. Jadi ternyata di antara penyebabnya itu yang banyak mendatangkan penyakit itu memang banyak makan. Ya, itu perkara yang bisa mendatangkan penyakit cepat gitu kata dia. Makanya subhanallah Ustaz, puasa itu luar biasa. Ya, itu justru mendatangkan kesehatan. Ya, karena terapinya ibu, terapi kanker ini itu puasa. Ya, walaupun mungkin puasanya ibu itu ada namanya anak lupa disebutnya puasa apa yang cuma minum saja ibu, jadi cuma minum saja tidak makan makanan. Ya, ada yang puasanya seperti puasa yang diajarkan Islam, tapi itu sampai maghrib saja nggak makan minum. Adapun malamnya ya itu dia minum saja tapi tidak makan. Dan subhanallah perkembangannya katanya orang yang kanker di lutut kakinya itu semakin kempes. Subhanallah ya, dengan terapi puasa saja. Ya tentunya dengan dikasih makan makanan yang lemak gitu. Jadi jangan dibanyakin karbo gitu. Ya, kalau kita kan subhanallah orang Indonesia ya, sudah makan Indomie pakai nasi lagi. Ya. Pakai gorengan lagi. Subhanallah, karbo semua itu ibu ya. Makanya akhirnya mudah sekali terserang penyakit ya. Maka bagus ibu kalau mau puasa Daud itu sangat dianjurkan atau puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan ya. Insya Allah orang yang rutin puasa semakin terjaga kesehatannya. Karena yang namanya tubuh kita ini terkadang butuh istirahat di dalam mengolah makanan. Dan makanan yang masuk pun ibu itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Makanya dengan puasa kita menjaga kesehatan tubuh kita ini agar tubuh kita tidak mudah mendatangkan penyakit ya. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf Ibu apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini udah selesai Ibu kitabnya, berarti kita lanjut kitab Tauhid saja langsung Ibu ya. Kitab Tauhid. Saya pakai syarahnya, syarah Syekh Utsaimin, judulnya Al-Qaulul Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid. Ya. Saya nggak tahu ada terjemahannya atau enggak Ibu ya. Nggak ada ya, berarti Ibu catat saja atau Ibu beli Arabnya juga ya. Jadi Ibu sekalian mengharapkan sekalian menerjemahkan juga. Kitabnya agak luas penjelasannya Ibu tentang kitab Tauhid. PDF-nya coba dicari Ibu. Al-Qaulul Mufid Syarhu Kitab Tauhid, Syekh Utsaimin penulisnya. Iya, coba nanti Ana share kalau memang ada. Al-Qaulul Mufid Syarhu Kitab Tauhid. Dulu Ana belajar ini juga di KS1 dari semester 5 sampai semester 8. 2 tahun belajar syarah kitab Tauhid.
karena penjelasannya luas, masalah-masalahnya banyak ya. Ya, di antaranya ya membahas subhat-subhat ya, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kesyirikan gitu. Makanya agak luas pembahasan. Dan saya pernah diwasiatkan seorang syekh yang dia bilang, sebetulnya kalau untuk tauhid uluhiyah cukup kita bertauhid saja. Kalau beliau bilang ya, kita bertauhid itu sudah cukup mempelajari semua masalah dalam tauhid ibadah. Baik Ibu, ini yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.